Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Saya kali ini mau menjawab soal tentang pengembangan sistem informasi ya. Di sini ada 5 soal, di mana 5 soal ini diberikan dan untuk dijawab dengan cara interview seperti ini. Oke, yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu sistem informasi itu apa. Jadi sistem informasi itu adalah sebuah sistem atau sebuah aplikasi di mana aplikasi ini digunakan atau difungsikan untuk memproses sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi yang sudah diolah gitu. Jadi sistem informasi itu adalah sistem yang mengelola data untuk dijadikan sebuah informasi. Nah, lalu karakteristik informasinya itu apa aja? Nah, kalau karakteristik informasi itu adalah sebuah syarat-syarat untuk disebutnya sebuah sistem. Jadi sebuah sistem informasi akan menjadi sistem informasi ketika memenuhi syarat seperti ini. Jadi contohnya, jadi syaratnya apa aja? Syaratnya itu pertama, sistem informasi itu harus memiliki interface. Nah, interface ini yang akan dilihat oleh user, grafikalnya gitu. Nah, ada juga syarat yang kedua yaitu sistem informasi harus memiliki sebuah data atau inputan yang akan diinput oleh user. Selain itu juga sistem informasi harus memiliki sebuah sajian informasi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa saja yang termasuk tim pengembang? Oke, tim pengembang. Kenapa harus ada tim pengembang? Karena untuk membagi-bagi job desk dalam mengerjakan sebuah project gitu. Kalau misalkan dikerjakan hanya untuk satu orang aja, itu yang ada nanti timelinenya akan menjadi lama. Jadi untuk menyelesaikan satu project aja membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, kenapa adanya tim pengembang? Karena tim pengembang itu sudah dibagi-bagi tugasnya. Ada yang ngurusin timeline, ada yang ngurusin scripting, ada yang ngurusin analis gitu. Ya, contohnya gini. Tim pengembang project koordinator. Koordinator itu tugasnya ngapain sih? Jadi tugas project koordinator itu dia itu meng-manage timnya dia. Contohnya ada tim development with front end back end, ada tim infrastruktur, ada tim database administrator, dan lain-lain. Nah, project koordinator itu mengkoordinasi tim-timnya gitu. Nah, jadi biar apa dikoordinasi? Biar sesuai schedule yang udah dia buat. Jadi gitu. Nah, lalu tugasnya developer apa? Tugas setelah project koordinator itu ada sistem analis. Nah, sistem analis itu tugasnya menganalisa sebuah proses bisnis yang akan diterapkan di aplikasi tersebut. Jadi sebuah aplikasi itu kan pasti ada proses bisnisnya. Nah, kalau misalkan nggak ada proses bisnisnya, berarti kan nggak jadi sistem informasi gitu. Nah, tugas dari sistem analis itu menganalisa sedetail mungkin dari proses bisnis itu, biar memungkinkan nggak nih untuk diterapkan ke dalam sistem. Lalu ada lagi tugasnya setelah dianalisa itu dilimpahkan ke bagian development atau engineer. Itu biasanya orang-orang programmer, UI UX dan lain-lain itu diterapkan di situ. Udah masuk ke tahap scripting gitu. Udah masuk ke tahap pengkodingan. Dan ada bagian database administrator. Dia itu tugasnya memanage data, memanage database. Kenapa tim scripting dan tim database itu dipisah? Karena itu sebuah pekerjaan yang ibaratnya tinggi gitu resikonya. Karena kalau misalkan dihandle oleh satu orang aja, itu ketika nanti misalkan kedepannya ada transaksi yang banyak atau besar, itu kalau misalkan tidak mempersiapkan database, tidak dirancang dengan baik, itu database akan overload. Bisa jadi ketika diakses berjuta-juta user, berjuta-juta record, itu akan menjadi blank atau hang gitu.
gitu. Jadi kenapa itu dipisah? Terus ada bagian user testing. Jadi user testing itu adalah user yang ngetes aplikasi ini sudah memenuhi atau belum gitu. Memenuhi atau belum. Sudah sesuai belum sama proses bisnisnya, sudah user friendly belum, sudah mudah belum gitu untuk digunakan itu aplikasinya. Nah, terus sebentar. Oke, selanjutnya itu jelaskan tahapan-tahapan sistem dalam SDLC. Nah, SDLC itu adalah System Development Life Cycle. Nah, maksudnya di sini apa? System Development Life Cycle itu adalah sebuah sirkulasi sebuah sirkulasi ketika kita ingin membuat sebuah sistem. Jadi dimulai dari requirement-nya bagaimana, terus desainnya bagaimana, terus bagaimana cara implementasinya, sampai testing, sampai ke production, dan kita review lagi, evolusi lagi, dan kita analisa kembali. Nah, itu adalah lingkaran proses dalam membentuk sebuah sistem informasi yang baik. Kenapa harus ada SDLC? Karena dengan adanya SDLC kita bisa jadi lebih spesifik, tahu gitu kenapa sistem itu harus ada. Contohnya di bagian requirement analysis, kita bisa tahu kenapa sih sistem ini dibuat, apa sih alasannya gitu. Apakah memiliki value untuk company ini ketika sistem ini ada gitu. Apa cuma mau dibuat-buat aja ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan zaman gitu kan. Ya, di tahap requirement analisa inilah kita mendetailkan itu semua. Terus lagi masuk ke tahap yang namanya desain. Desain itu tahap dimana kita membuat prototipe sebuah sistem dari analisa tadi. Kita membuat simulasinya menggunakan prototipe, lalu kita demokan gitu. Langsung lagi ke tahap implementasi. Nah, implementasi itu adalah tahap penerapan dari pengkodingan itu sendiri. Jadi desain. Jadi setelah dibuat prototipe, setelah dibuat desainnya, itu dibuat implementasi menggunakan codingnya untuk diterapkan jadi aplikasi gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap testing. Nah, kenapa testing? Karena aplikasi udah dibuat gitu, udah di coding gitu, udah jadi aplikasi, tinggal running. Nah, testing ini cek ke user apakah sudah layak aplikasi untuk di production, apakah sudah sesuai dengan keinginan user, apakah sudah user friendly, apakah sudah ibaratnya informatif tampilannya, sisi laporannya, dan lain-lain gitu. Itu diuji dalam testing. Nanti dianalisa lagi apakah diperbaiki atau memang udah cukup gitu. Nah, kalau itu semua udah dilaluin, itu masuk ke tahap production. Setelah production, launching, ya kita evaluasi nih, misalkan per 3 bulan, per 6 bulan, perkembangannya bagaimana nih aplikasi ini. Dari sisi datanya, dari sisi analisanya, dari sisi aksesnya gitu. Itu dianalisa lagi. Kalau misalkan aman-aman aja, ya berarti kita fokus untuk penambahan fitur aja. Kalau misalkan emang ada yang harus diperbaiki, ya berarti kita harus maintain aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya ya jadi itulah pentingnya dari SDLC gitu dalam membuat aplikasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Nah, faktor kelayakan ini adalah faktor aplikasi ini nih udah layak belum digunakan oleh user. Aplikasi ini tuh udah cocok untuk diterapkan di company ini, atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, ini perlunya user testing atau UAT, user accept testing. Nah, itu pentingnya di sini. Untuk menguji kelayakan. Nah, perbedaan faktor kelayakan dan strategi adalah sebuah strategi atau cara kita mempublish sebuah aplikasi ke user. Strateginya gimana? Nah, kalau kelayakan itu adalah aplikasi ini nih kita mendapatkan feedback dari user gitu, sudah layak atau belum. Nah, itu adanya kelayakan itu karena adanya feedback dari user. Nah, adanya feedback dari user tahu karena kita memberikan sebuah strategi untuk mempromosikan aplikasi ini untuk digunakan gitu. Nah, jelaskan pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahapan analisis sistem. Oke, analisis sistem. Pertama, untuk menganalisa sebuah sistem itu kita harus tahu fungsi dari aplikasi ini itu untuk apa.
Kalau kita udah tahu fungsinya untuk apa, kita akan tahu proses bisnis yang ada dalam sebuah case itu. Kalau kita udah tahu proses bisnisnya, kita bisa menerapkan apa ya, sebuah maksudnya implementasi versi sistemnya gitu. Contoh gini, tahapan analisis sistem itu dimulai dari kita lihat proses bisnis yang ada pada sebuah perusahaan saat ini. Misalkan manual, berarti manual itu dari mulai misalkan kita bahas aplikasi ERP, dari mulai pencarian vendor untuk pembelian barang, terus bagaimana caranya berkomunikasi antara company dan vendor, bagaimana caranya kita membuat PR, proses request sampai menjadi PO, sampai menjadi kita mencari vendor-vendor, sampai kita membeli produk, sampai bahkan barang-barang itu dikirim, di delivery ke user, ke klien, itu semuanya termonitor, jadi proses bisnis jelas gitu. Nah kalau kita udah tahu itu semua, sisi finance-nya, sisi laporannya, sisi apa aja sih yang dibutuhin gitu dalam transaksi ini gitu. Nah itu kalau kita udah tahu itu semua, itu bakalan kita enak nih buat nerapin ke usernya, ke sistemnya gitu. Itu tahapan pentingnya analisa sistem. Oke, itu cukup dari saya untuk menjelaskan sebuah soal UTS ini, yaitu pengembangan sistem informasi. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa terjawab. Terima kasih. Saya Rizky Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.